Vinicius Junior antar Brasil kalahkan Paraguay, Argentina ditahan imbang Kolombia, Patrick Kluivert ungkap penyebab timnas kalah dari Jepang, Man City resmikan transfer Ryan Cherki. Semua kabar panas dari dunia sepak bola, kami rangkum eksklusif untuk kamu, hanya di RAN Sport. Tim nasional Brasil meraih kemenangan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Selatan setelah mengalahkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga yang berlangsung di Neoquímica Arena, Sao Paulo, Rabu, 11 Juni 2025, waktu Indonesia Barat. Gol sematawayang dicetak oleh Vinicius Junior di menit ke-44 melalui sontekan jarak dekat ke pojok kiri bawah gawang Paraguay, memanfaatkan umpan matang dari Matheus Cunha. Dengan kemenangan ini, Brasil memperkuat posisinya di papan atas klasemen zona CONMEBOL. Paraguay yang berada di papan tengah harus bekerja ekstra keras dalam 2 laga sisa untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Timnas Argentina harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Kolombia pada matchday ke-16 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL yang digelar di Estadio Monumental, Rabu, 11 Juni 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Kolombia unggul lebih dulu lewat gol Luis Diaz di menit ke-24, namun Argentina berhasil menyamakan kedudukan melalui Thiago Almada di menit ke-81. Meski terus menekan di sisa waktu, kedua tim gagal mencetak gol tambahan. Dengan hasil ini, Argentina tetap memuncaki klasemen dengan 35 poin, sementara Kolombia mengamankan posisi ketiga dengan 25 poin. Timnas Uruguay menunjukkan performa impresif saat menjamu Venezuela dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Rabu pagi, 11 Juni 2025 waktu Indonesia Barat. Bermain di kandang sendiri, Uruguay sukses membungkam tamunya dengan skor meyakinkan 2-0. Gol pembuka di laga itu dicetak oleh Rodrigo Aguirre di akhir babak pertama. Kemudian disusul oleh gol dari Georgian de Arrascaeta di awal babak kedua. Kemenangan ini membuat Uruguay mengoleksi 24 poin dan kukuh di peringkat keempat klasemen sementara, tinggal selangkah menuju tiket langsung ke Piala Dunia. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit usai kalah 6-0 dari tuan rumah Jepang dalam laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 10 Juni 2026. 6 gol tim Samurai Biru berasal dari brace Daichi Kamada di menit 15 dan menit 45, dan masing-masing 1 gol Kapten Takefusa Kubo di menit 19, Ryoya Morishita di menit 55, Shuto Machino menit 58, dan Mao Hosoya di menit 80. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia dipastikan finish di posisi keempat babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan poin 12. Ini menjadi salah satu penampilan terburuk Timnas Indonesia selama bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengakui perbedaan level dan kualitas menjadi faktor utama kekalahan telak 0-6 dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menilai Jepang sudah berada di level Piala Dunia, sehingga wajar jika pasukannya kesulitan mengimbangi permainan tim asuhan Haji Memoriyasu. Kluivert menyebut anak asuhnya sempat tampil cukup baik di awal pertandingan, namun kualitas serta pengalaman Jepang membuat Indonesia kewalahan. Ia menekankan pentingnya menjadikan laga ini sebagai pembelajaran bagi seluruh tim, baik dari sisi pemain maupun pelatih. Kami perlu belajar dari situasi ini, secara individu maupun kolektif, ujar Kluivert. Tentu saja saya sangat kecewa dengan hasilnya, tapi ini bisa menjadi momen penting untuk tumbuh dan berkembang menghadapi putaran keempat nanti, tutupnya. Manchester City resmi merekrut Ryan Cherki dari Olympique Lyon. Gelandang kreatif berusia 21 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dan diproyeksikan sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang Pep Guardiola. Cherki tampil impresif musim lalu bersama Lyon dengan 44 penampilan dan 12 gol. Ia mengaku hanya ingin hengkang untuk klub dengan visi yang jelas, dan merasa Manchester City adalah tempat ideal untuk berkembang. Kehadiran Cherki diharapkan menambah variasi dan kedalaman lini tengah City, terutama dalam aspek kreativitas dan serangan. Real Madrid secara resmi mengumumkan perekrutan Dean Huijsen sebagai bek tengah baru mereka. Pemain timnas Spanyol berusia 20 tahun itu direkrut dari AFC Bournemouth dengan nilai transfer sebesar 58 juta euro sesuai klausul pelepasannya. Huijsen menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juli 2030 setelah menyelesaikan tes medis dan diperkenalkan langsung oleh Presiden Florentino Perez. Ia akan mengenakan nomor punggung 24 di skuad Los Blancos, nomor yang sebelumnya pernah dipakai oleh pemain seperti Sami Khedira dan Nacho Fernandes.
Bek muda ini juga telah resmi terdaftar untuk memperkuat Madrid dalam ajang Piala Dunia antar klub 2025. "Saya bergabung dengan klub terbaik di dunia, dan saya di sini untuk memberikan segalanya," ujar Huijsen dalam sesi perkenalan. Juventus secara resmi mengonfirmasi bahwa Igor Tudor akan tetap menjadi pelatih kepala mereka untuk musim 2025-2026. Keputusan ini diumumkan setelah berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pergantian pelatih di musim panas. Tudor awalnya hanya ditunjuk sebagai pelatih interim menggantikan Thiago Motta pada 23 Maret 2025. Namun, keberhasilannya membawa Juventus finish di posisi keempat Serie A dan lolos ke Liga Champions membuat manajemen klub mengaktifkan perpanjangan kontraknya secara otomatis hingga 2026. General Manager Juventus, Damien Comolli, menegaskan bahwa Tudor tidak hanya akan memimpin tim di Piala Dunia antar klub 2025, tetapi juga tetap memegang kendali hingga akhir musim depan. Everton dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut striker Al Hilal, Aleksandar Mitrovic, guna mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Dominic Calvert-Lewin. Penyerang asal Serbia itu dinilai cocok untuk memperkuat lini depan The Toffees berkat pengalamannya di Premier League dan performa impresifnya di Arab Saudi. Namun rencana tersebut tidak mudah diwujudkan. Mitrovic memiliki gaji tinggi di Al Hilal, dan meski ia disebut bersedia menerima pemotongan, nilai transfer sebesar 40 juta pound yang diminta klub tetap menjadi kendala besar. Sumber internal menyebut peluang Everton mendatangkannya saat ini nyaris mustahil. Sejak bergabung dengan Al Hilal dari Fulham pada 2023, Mitrovic tampil gemilang dengan torehan 28 gol dan 7 assist dari 36 laga musim lalu. Performa tersebut membuatnya tetap diminati sejumlah klub Eropa, termasuk dari Premier League, meski tantangan finansial menjadi penghalang utama. Evan Endika, bek tengah AS Roma, tengah jadi incaran 3 klub Premier League, Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Sejak bergabung dari Eintracht Frankfurt pada musim panas 2023, pemain Pantai Gading itu tampil konsisten dan menjadi pilar di lini belakang Roma. Meski masih terikat kontrak hingga 2028, Roma disebut siap melepasnya jika ada tawaran sekitar 40 juta euro. MU membutuhkan bek baru karena masalah kebugaran Lisandro Martinez dan kepergian Victor Lindelof, sementara Newcastle mencari pengganti jangka panjang untuk Fabian Schär dan Bourne. Tottenham juga ikut bersaing, terlebih dengan ketidakpastian masa depan Christian Romero. Menurut laporan RMC Sport, baik Spurs maupun MU telah melakukan pendekatan awal kepada Roma. Persaingan memperebutkan tanda tangan Endika diprediksi akan berlangsung ketat sepanjang jendela transfer musim panas ini. Bayern Munich dikabarkan telah menawarkan bek asal Korea Selatan, Kim Min-jae, ke beberapa klub Premier League, termasuk Chelsea, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Tawaran ini muncul setelah kedatangan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen yang membuat posisi Kim di tim utama Bayern tidak aman. Kim, yang didatangkan Bayern dari Napoli dengan biaya 51 juta pound 2 tahun lalu, tidak sepenuhnya cocok dengan sistem permainan Bayern. Meskipun demikian, bek berusia 27 tahun ini tetap dianggap berkualitas dan siap untuk dilepas dengan harga yang menguntungkan. Manchester United, Chelsea, dan Tottenham menjadi calon peminat utama, mengingat kebutuhan mereka akan bek baru. Kim Min-jae diyakini dapat menjadi solusi bagi klub-klub tersebut yang sedang mencari penguatan lini pertahanan. Leicester City dikabarkan tertarik merekrut gelandang Besiktas, Alex Oxlade-Chamberlain, jelang musim baru Championship. Laporan dari media Turki, Fotomak, menyebut bahwa The Foxes telah menyodorkan tawaran kontrak kepada mantan pemain Liverpool dan Arsenal tersebut. Pelatih Besiktas, Ula Gunnar Solskjaer, disebut terbuka melepas Oxlade-Chamberlain yang kini berusia 31 tahun. Meski memiliki pengalaman di level tertinggi, riwayat cedera menjadi pertimbangan utama. Musim terakhirnya di Liverpool, ia hanya tampil 9 kali di Premier League. Namun bagi Leicester, mendatangkan pemain dengan mentalitas juara seperti Oxlade-Chamberlain bisa jadi langkah cerdas. Jika mampu menjaga kebugaran, ia berpotensi memberi dampak besar dalam upaya Leicester kembali promosi ke Premier League. Atletico Madrid dilaporkan berupaya merekrut kembali Theo Hernandez dari AC Milan musim panas ini. Bek kiri timnas Prancis itu sebelumnya merupakan produk Akademi Atletico sebelum pindah ke Real Madrid pada 2017. Dengan kontraknya di Milan hanya tersisa 1 tahun, Rossoneri bersiap melepasnya demi menghindari kehilangan secara gratis. Milan telah menyetujui tawaran 34 juta euro dari Al Hilal, namun Hernandez belum tertarik pindah ke Arab Saudi dan lebih memilih menunggu perkembangan negosiasi dengan Atletico. Masalahnya,
Atletico hanya bersedia menawarkan 15 juta euro, jauh di bawah harga Al Hilal, karena mempertimbangkan situasi kontraknya. Agar dapat menaikkan tawaran, Atletico perlu menjual pemain terlebih dahulu. Klub ibu kota Spanyol itu saat ini juga tengah merencanakan pembelian besar lainnya seperti Christian Romero dan Alex Baena, sehingga membutuhkan dana tambahan sebelum bisa bersaing dalam perburuan. Inter Milan makin serius dalam perburuan bek muda Parma, Giovanni Leoni. Pemain berusia 19 tahun itu kini menjadi target utama Nerazzurri untuk memperkuat lini belakang mereka, apalagi setelah mantan pelatih Parma, Christian Cifu, ditunjuk sebagai pelatih Inter. Leoni tampil impresif sejak bergabung dari Sampdoria ke Parma pada Januari 2024, dengan total 17 penampilan Liga musim lalu. Performanya yang menonjol menarik perhatian sejumlah klub top Italia, termasuk Juventus dan AC Milan. Juventus melihat Leoni sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan strategi regenerasi skuad, sementara AC Milan juga tertarik memperkuat pertahanan mereka dengan talenta muda. Tuttosport melaporkan, Inter kini bergerak cepat agar bisa menyalip dua rivalnya dalam mendapatkan jasa bek timnas U21 Italia tersebut. Demikian update berita bola hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Run Sport.